Well, hello everyone. Good morning. I am Wildan Adrikal Aminabil. So in this next occasion, we would like to share about passive voice. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar tentang passive voice dan lika-likunya dengan active voice. Oke, ini identitas saya Wildan Adrikal Amin Nabil. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu passive voice. Oke. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. When you write in the passive voice, the subject receives the action and the object is performing it. Pada intinya, passive voice itu sebenarnya adalah kalimat pasif yang fungsinya untuk membuat kalimat lebih formal atau lebih tertata dan membuat kita ketika berbicara sedang berbicara lebih dihormati. Untuk passive voice itu secara sastra. Namun secara grammar pada dasarnya kita fokus pada kata atau kalimat terakhir di sini. The subject receives the action and the object is performing it. Jadi, kalau di kalimat seperti pada umumnya, biasanya subjek itu yang melakukan aksi atau melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu. Tapi, kalau di kalimat pasif, subjeknya justru yang menerima aksi. Justru yang menerima aktivitas. Sedangkan objeknya yang melakukan aktivitas tersebut. Jadi dibalik. Subjeknya yang menerima aksi, objeknya yang melakukan aksi tersebut. Itulah passive voice. Agar ketika di sastra itu, kalau disastrakan, agar kalimat yang diucapkan atau dibuat itu lebih formal. Seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang active dan passive sentence. Oke, active voice. Nah, ini saya katakan barusan, the subject of the verb in the person or thing that does the action. Jadi subjeknya itu yang melakukan aksi atau melakukan sesuatu. Sedangkan passive voice, the action is done to the subject. Jadi sesuatu itu merujuk kepada subjeknya, seperti itu. Itu yang pasif. Contoh di sini kalimat active and passive voice ini active form-nya ya. Misalkan, the professor teaches the students. Artinya adalah the professor atau Pak Profesor mengajar mahasiswa. Ketika dipasifkan, nanti yang objeknya ini, the student, ini kan the student objek, nanti menjadi subjek. Sedangkan subjeknya menjadi objek dibalik. Nah, ini akhirnya dipasifkan, the student are taught by the professor. Artinya adalah the students, mahasiswa diajar oleh profesor. Seperti itu. Nah, kemudian yang teaches ini menjadi are taught. Itu rumus umum passive voice. Kita bahas sebentar lagi terkait dengan passive voice, rumus umumnya seperti apa. Oke, let's see the formula of passive voice. Ya, kita mulai ya. The formula of passive voice ini khususnya simple present karena kita pembelajarannya hanya di simple present saja ya, untuk lebih mengerucut. Jadi agar tidak terlalu lebar. Pada posisinya simple present itu rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Ini kalimat aktif. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan berubah menjadi subject plus to be is mr plus verb 3 plus by object. Jadi yang awalnya di sini verb 1 nanti berubah menjadi be plus verb 3 atau is mr plus verb 3. Kemudian yang objek nanti ditambah by object, ada by-nya. Itu passive voice. Jadi ciri-ciri utamanya passive voice itu to be plus verb 3. Ini perlu diingat. Ya, nanti ketika merubah dari simple present yang verb 1 nanti dirubah menjadi to be plus verb 3. Misalkan verb 1-nya speak, nanti dirubah menjadi to be plus verb 3, maka kita harus ketahui dulu verb 3-nya speak apa. Oh, spoken. Maka ditambah is, am, atau are sebelumnya spoken. Tergantung dari subjeknya. Apakah Ayu Dewi, she, he, it. Seperti itu. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini.
He opens the door. Ini ketika dipasifkan akan menjadi the door is opened by him. Jadi kita analisis. Barusan dalam kalimat ini subjek itu nanti akan berubah menjadi objek. Sedangkan objek nanti berubah menjadi subjek. Ini. He opens the door. He adalah subjek, opens adalah verb. Sedangkan the door adalah objek. Maka ketika merubah kalimat aktif ini, he opens the door menjadi kalimat pasif, maka harus dibalik. The door, nah ditaruh di depan, kemudian karena opens, ini verb 1, kita lihat rumus passive voice di sini is MA plus verb 3. The door ini merupakan kata bisa dirubah menjadi it atau kata ganti benda seperti itu ya. Maka otomatis auxiliary-nya di sini adalah is, bukan are, bukan am, karena the door hanya satu, tunggal. The door is, kemudian opens, karena open di sini masih verb 1 harus dirubah menjadi verb 3. Karena di sini rumusnya verb 3. Di rumus passive voice verb 3. Maka the door is opened. Kemudian ketambahan by object, ya, by him. Karena he di sini adalah subjek, maka he juga harus dirubah menjadi objek. Objeknya he apa? Him. Bukan by he di sini, tapi by him. Sehingga he opens the door dipasifkan menjadi the door is opened by him. He opens the door artinya dia membuka pintu, ketika dipasifkan menjadi pintu dibuka oleh dia laki-laki. Seperti itu. Oke guys, let's do the exercise. Ini kita lihat memperdalam lagi ya. Examples di sini. Active voice seperti ini. She delivers the letter. Mana subjeknya? She. Mana objeknya? The letters. Mana verbnya? Delivers. Maka ketika dipasifkan, subjeknya ditaruh menjadi objek, sedangkan objeknya menjadi subjek. Sehingga menjadi the letters are delivered by her. Kenapa kok di sini are? Karena letters di sini ada s menunjukkan jamak, sehingga menggunakan are bukan is. Ya. Subjeknya jamak maka are, kemudian delivers menjadi delivered. Kenapa? Karena verb 3 dari delivers adalah delivered. Kemudian ketambahan by di sini, by her. Contoh kedua, they clean the classroom every day. Dipasifkan menjadi the classroom is cleaned every day. Ya, is cleaned by them every day. Oke. Sekarang the question, convert the sentence into passive voice. Jadi tugas yang pertama kalian harus mengconvert atau merubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. He writes a letter. Ini he writes a letter dirubah menjadi pasif. Gimana tadi caranya? Maka objeknya dijadikan subjek, subjeknya dijadikan objek, verb 1 dirubah menjadi verb 3 dan ditambah auxiliary tergantung dari subjeknya. Oke? Maka ketika kita rubah a letter taruh di depan, a letter, kemudian he-nya taruh belakang berarti menjadi him di sini. Nanti writes ini menjadi verb 3 berarti written. Kemudian ketambahan to be is karena a letter is written by him. Itu nanti ya. Dijawab. Nah, kemudian yang nomor 2, 3 dan 4 dan 5 silahkan dikerjakan masing-masing. Nanti kita cek di kolom komentar siapa yang paling benar jawabannya akan mendapatkan hadiah di rumah masing-masing. Oke? Thank you very much for your nice attention. Semoga hari ini menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang sangat berarti bagi kehidupan di masa depan. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.